Baik Bapak Ibu dosen sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari UTS proyek kami mengenai hasil analisa pada UMKM Kopitiam K5. Adapun anggotanya adalah saya sendiri, Theo Laisun Espada Ardiansyah dengan NPM 2141119. Saya Selina dengan NPM 2141309. Saya Novia dengan NPM 2141264. Saya Priscilla Angelika dengan NPM 141254. Saya Beni Liuli dengan NPM 1841277. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari UMKM Kopitiam K5. Dengan nama usaha Kopitiam K5 yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nama dari pemilik usaha Kopitiam K5 adalah Huang Leng, yang berdiri dari 2019. Alamat UMKM-nya terletak pada Komplek Nagoya Garden Phase 2, Nagoya, Batam. Yang pertama, produk Kopitiam K5 menjual berbagai macam makanan minuman yang terdiri dari 15 stand makanan, mulai dari makanan berat, makanan ringan, dan minuman. Contohnya itu seperti nasi kari, ayam penyet, ayam bakar, rice bowl, aneka seafood, seblak, kopi, aneka jus, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah kisaran harga. Kisaran harga yang ditawarkan ini pun cukup terjangkau. Mulai dari 15.000 sampai 50.000 untuk makanan berat, 10.000 sampai 25.000 untuk makanan ringan, dan 10.000 sampai 20.000 untuk minuman. Yang kedua adalah perkiraan omset. Menurut kasir, perkiraan omset di hari biasa adalah kurang lebih 1,5 juta rupiah. Dan untuk omset weekend adalah kurang lebih 2,5 juta rupiah. Sedangkan untuk perkiraan omset per bulannya adalah kurang lebih 51 juta rupiah. Yang keempat adalah layout tempat. Nah, diketahui yang pertama yang atas adalah layout dari tempat Kopitiam K5 berada, dan yang kedua adalah layout dari stand-standnya berada. Selanjutnya, Bab 2 kajian teori. A. Strategi STDP. Yang pertama, segmentation. Segmentation adalah upaya memetakan atau pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Segmentation dibagi menjadi 4. Yang pertama, demografi. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, geografi. Kopitiam K5 ini ditujukan untuk yang beraktivitas di sekitar RS Harapan Bunda. Yang ketiga, psikografis. Jika tidak dari segi psikografisnya, Kopitiam K5 ini ditujukan untuk yang sudah bekerja, berkeluarga, dengan gaya hidup menengah. Yang keempat, perilaku konsumen. Kopitiam K5 ini ditujukan kepada orang yang gemar meminum kopi. 2. Targeting. Tahap targeting adalah membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Yang ketiga, positioning dan differentiation. Positioning dan differentiation adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Selanjutnya, menganalisis POAC dalam UMKM. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning awal yang akan disusun dan dirumuskan antara lain yang pertama itu penentuan lokasi usaha. Lokasi yang dipilih tentunya adalah daerah yang dekat dengan keramaian, seperti jalan raya atau dekat dengan tempat bekerja. Yang kedua, produk. Untuk produknya sendiri, Kopitiam K5 ini menyediakan berbagai macam kuliner, mulai dari makanan berat, makanan ringan, dan minuman. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran yang dilakukan adalah melakukan riset pasar sekitar, melakukan pemasaran, menempatkan pelanggan pertama atau setia, serta harus memantau para kompetitor usaha dalam pasar yang sama. Yang keempat, planning ke depan. Untuk kedepannya, kami berencana untuk membuat Kopitiam K5 ini menjadi yang lebih besar lagi dan terus menambah inovasi baru untuk menu kami. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam penyusunan struktur organisasi ini, pemilik usaha Kopitiam K5 ini menunjuk beberapa orang untuk mengepalai setiap manajemen yang ada. Yang pertama itu ada pemilik usaha. Tugas dari pemilik usaha adalah memutuskan dan menetapkan segala bentuk peraturan kebijakan yang ada di Kopitiam K5 ini. Yang kedua, HRD. Tugas dari HRD adalah menangani seputar karyawan seperti menangani penggeledahan karyawan, bertanggung jawab terhadap pelatihan karyawan, serta bertanggung jawab memberi gaji karyawan. Yang ketiga, pengawas. Pengawas ini bertanggung jawab untuk memonitor kinerja dan produktivitas dari karyawan maupun tiap-tiap pengelola stand yang ada. Yang keempat, pengelola stand. Tugas dari pengelola stand adalah mengelola dan menjaga area stand masing-masing, memastikan bahan baku tersedia di standnya, dan bertanggung jawab penuh atas menu yang disajikan kepada pelanggan. Yang kelima, ada kasir. Tugas dari kasir adalah bertugas menjaga dan mengelola meja kasir, bertugas melakukan proses transaksi penjualan dan menunjukkan uang diterima dan uang kembali kepada pelanggan. Yang terakhir ada pelayan. Tugas dari pelayan adalah membantu proses prepare open dan proses closing di Kopitiam, menerima dan menawarkan menu kepada pelanggan. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses pelaksanaan segala yang tertera pada tahap perencanaan dan tugas-tugas pada struktur organisasi. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan kepada manajemen tiap divisi dalam mengendalikan segala kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya, C adalah produk pemasaran atau marketing mix. Yang pertama ada produk atau produk. Jadi produk Kopitiam K5 adalah makanan dan minuman yang dapat memuaskan pelanggan dan tidak menggunakan bahan pengawet dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua ada harga atau price. Yaitu harga jual produk pada Kopitiam K5 ini sangat terjangkau, yaitu dengan kisaran 15.000 sampai 55.000 untuk makanan berat, 10.000 sampai 25.000 untuk makanan ringan, 5.000 sampai 20.000 untuk minuman. Dan yang ketiga adalah promosi atau promotion. Promosi yang dilakukan Kopitiam K5 ialah dengan memasang billboard sederhana yang tujuannya untuk memandu arah Kopitiam K5. Yang keempat adalah tempat atau place. Tempat Kopitiam K5 ini berada di samping Rumah Sakit Harapan Bunda. Next. D. Analisa SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu terdapat beraneka ragam kuliner yang tersebar dalam 15 stand makanan dan minuman, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, dan tempat yang luas dan bersih. Yang kedua ialah kelemahan atau weakness, yaitu lokasi yang jarang diketahui orang-orang dan kurangnya promosi. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities, yaitu memiliki inovasi dengan menyediakan varian menu baru dan memiliki tempat yang sangat cocok untuk berkumpulnya keluarga, rekan maupun rekan bisnis. Yang keempat adalah ancaman atau threats. Jadi ada tiga, yaitu banyaknya pesaing di sekitar lokasi usaha, adanya global pandemik, dan banyaknya bermunculan fast food restoran yang lebih banyak peminat. Next.
Selanjutnya ada konsep triple bottom line. Yang pertama itu ada profit. Nah, profit ini terdapat unsur yang belum terlaksana dengan optimal ya pada penjualan, yang dimana masih terdapat beberapa stand itu yang masih belum laku atau kurang diminati sama masyarakat yang pengunjung di sana gitu. Nah, terus hal tersebut bisa memicu kecemburuan yang tidak baik antar pengelola stand. Jadi stand 1 sama stand 2 tuh jadi ngerasa kayak stand dia lebih laku daripada aku kayak gitu. Terus yang kedua tuh people, juga masih belum terlaksana secara optimal, yang dimana Kopitiam K5 masih sangat kurang terhadap kepedulian dan kesejahteraan manusia yang di luar lingkungan Kopitiam K5. Terus yang ketiga, planet. Sementara untuk planet, Kopitiam belum menerapkan unsur tersebut dengan baik, yang dimana Kopitiam K5 masih baik menggunakan bahan plastik untuk membungkus produk atau produk. Next. Nah, di sustainability, nah hasil analisa terhadap sustainability yang kami lakukan terhadap bahan aspek lingkungan yaitu without straw atau tidak menggunakan pipet. Jadi pipetnya itu kalau bisa orang itu bawa dari rumah ya, pipet besi segala macam gitu loh, atau pipet besi sama pipet kertas itu. Terus juga bungkusan yang kalau misalkan orang kalau bawa makanan itu pakai kantong, dia nggak nanti disediain kayak tas yang kayak Alfamart bag, terus kayak Maggi bag kayak gitu sih, lebih bagus aja daripada harus pakai plastik. Next. Bab 3, metodologi pelaksanaan. Yang A, rencana pengembangan. Kami ambil beberapa rencana pengembangan usaha yang akan dilaksanakan di hari ke depannya. Yang pertama, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Kantong yang digunakan oleh Kopitiam K5 saat ini adalah kantong yang terbuat dari plastik, di mana plastik sangat sulit untuk diurai atau didaur ulang setelah menjadi sampah. Kami berencana untuk menggantikan kantong plastik Kopitiam K5 menjadi paper bag. Yang kedua, penggunaan stainless straw. Di aspek lingkungan, Kopitiam K5 ada upayakan penggunaan stainless straw dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik. Stainless straw adalah sedotan anti karet yang pemakaiannya bisa digunakan berkali-kali. Hal ini akan cukup efektif bila digunakan sebab penggunaan sedotan sekali pakai dan meningkatkan kepedulian pelanggan terhadap konsep sustainability. Yang ketiga, pengolahan sisa makanan. Untuk sisa makanan yang masih bisa untuk dikonsumsi dapat diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya seperti pengemis, pemulung, dan yang lebih membutuhkan. Kalau untuk sisa makanan dari sisa konsumsi seperti tulang daging dan sebagainya, kami dapat memberinya kepada hewan jalanan. Rencana ini mengarah pada aspek sosial dan lingkungan, di mana kita bisa membantu orang lain dari segi sosial serta UMKM dari segi pengolahan sisa makanan. Di sisi lain juga akan membantu mengurangi food waste. Berikut merupakan jadwal kegiatan kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.